Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, pada hari ini kita mempelajari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Nah, paman Beni bernama Tagor. Nah, tahukah kamu Pulau Sumatera? Nah, ini dia Pulau Sumatera, yaitu pulau bagian barat wilayah Indonesia. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Nah, Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Nah, bisa kalian lihat di situ keluarga Paman Tagor ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Nah, coba identifikasi keragaman karakteristik individu pada gambar ini, yaitu ada keluarga Paman Tagor dan keluarga besarnya Beni. Nah, di situ kalian lihat gambarnya, ada yang gendut, ada yang tinggi, ada ibu yang rambutnya diikat, nah, ada anak yang ceria, ada yang murah tersenyum, bisa kalian lihat ya. Itu merupakan keragaman karakteristik individu berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Nah, identifikasi keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut ini. Nah, tuliskan jawabanmu di bawah gambar. Nah, contohnya adalah gambar yang pertama. Di situ terlihat seorang anak sedang menyapu. Nah, dari gambar itu dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut merupakan seorang anak yang rajin. Dia rajin membantu orang tuanya. Nah, itu merupakan sifat individu atau karakteristik individu. Nah, kemudian untuk gambar berikutnya dari nomor 2 sampai nomor 5, silahkan kalian coba kerjakan sendiri di rumah ya. Nanti disampaikan kepada bapak atau ibu guru. Beni sedang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Nah, Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Nah, tahukah kamu tentang cerita tersebut? Nah, bacalah cerita berikut. Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak tanah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpeleset. "Aduh," teriak Putri Tangguk. "Hati-hati Bu, semalam hujan deras.
Jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguk sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Lalu Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menabarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguk. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terus terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen berakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguk. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkan aku?
Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguk sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Anak-anak, apa jenis cerita fiksi yang berjudul Kisah Putri Tangguk tadi? Nah ya, judul jenisnya adalah termasuk dalam dongeng ya. Jadi dia berjenis dongeng. Kemudian siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguk tadi? Nah, tokohnya kalian tahu sendiri, ada Putri Tangguk, ada suaminya, dan ada anaknya. Lalu yang ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tadi? Yaitu tokoh utamanya adalah Putri Tangguk. Kemudian tokoh tambahannya yaitu Padi tadi yang dia jumpai di dalam mimpi. Kemudian berikutnya, siapa tokoh protagonis dalam cerita tadi? Jelaskan alasanmu. Nah, tokoh protagonisnya adalah suami Putri Tangguk. Karena tadi dia baik dan mengingatkan istrinya untuk tidak membuang-buang makanan. Nah, kalian tahu tokoh protagonis maksudnya adalah tokoh yang baik. Lalu yang terakhir, siapa tokoh antagonis dalam cerita tadi? Jelaskan alasanmu. Nah, sudah jelas kalian pasti tahu tokoh antagonisnya adalah Putri Tangguk. Karena dia tadi sombong dan membuang-buang padi. Saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu. Nah, lagu yang dinyanyikan oleh Paman Tagor itu berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Nah, kalian ingin tahu seperti apa lagunya? Mari kita saksikan lagunya berikut ini. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama.
anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dengan mudah kalian pahami dan kalian pelajari ya. Akhir kata, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.